Halo teman bumi, selamat siang. Bagaimana harinya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Sudah pada makan siang belum? Meskipun kita sekarang sudah memasuki the new normal, aku harap semuanya masih pada jaga diri ya. Karena bukan berarti the new normal itu everything goes back to normal. Kalau nggak perlu-perlu, please stay di rumah aja. Nah, hari ini IG Live siang ini kita akan membahas tentang gangguan pencernaan pada anak, terutama untuk anak balita. Di sini siapa yang anaknya suka konstipasi atau kadang suka tiba-tiba muntah mendadak atau suka ngerasa kok anakku perutnya kembung terus ya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung cantumkan di kolom komen kita. Dulu waktu anak aku yang pertama itu selesai ASI sekitar umur 1 tahun lebih, dia switch dari ASI aku kasih susu formula. Nah pernah banget itu anakku yang pertama 5 hari nggak ke belakang. Aku sampai panik, aku pikir kenapa ini kok dia sampai bisanya nggak ke belakang, dikasih Microlax, dikasih semacam kayak cairan juga yang untuk melancarkan ke belakangnya. Itu akhirnya baru mau ke belakang dan ternyata usut punya usut, dia itu tidak cocok dengan susu formula yang dikasih. Akhirnya aku switch ke susu formula yang lain dan semenjak itu dia lebih lancar ke belakangnya. Jadi ternyata bisa juga konstipasi anak itu kemungkinan besar ketika tidak cocok dengan makanan atau minuman yang diberikan. Nah, daripada kita menunggu lama-lama lagi, yuk kita ajak ahlinya soal gangguan pencernaan pada anak, dokter cantik yang awet muda dan fit sekali karena rajin naik sepeda. Kita panggil ya Dokter Aryani Dewi Widodo, dokter spesialis anak dengan subspesialis di gastrohepatologi anak. Hai Dokter Ari, Hai, apa Tasya. kabarnya? Baik, baik. Thank Udah you. lama banget nggak ketemu ya, udah tahunan. Iya, iya, benar. Senang ketemu lagi. Ketemunya Iya. ini virtual ya, virtual. Sepertinya virtual, sepertinya virtual. Semoga Nggak dokter dalam keadaan sehat semua ya dok. Iya, baik kok. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Gimana, waktunya nih buat Tasya? Bumi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal gangguan pencernaan pada anak ya dok ya. Okay, sure. Terutama pada anak batita karena kebetulan memang Hmm. rata-rata ibu-ibu yang followersnya Bumi ini anak-anaknya rata-rata masih di bawah 3 tahun gitu. Oke, oke. Okay, maybe we can start dengan jenis-jenis gangguan pencernaan yang biasanya dialami pada batita itu apa saja sih dok? Nah, batita ini adalah usia yang sudah mulai besar ya. Jadi kalau bayi itu kan lebih sering adalah diare, konstipasi gitu ya. Tapi kalau batita ada yang namanya functional gastrointestinal disorder. Jadi itu memang bukan hanya batita saja, tapi pada batita juga sering. Jadi biasanya muntah ya. Seringkali orang tua itu mengeluhkan anaknya itu muntah, kok muntahnya berulang-ulang, kemudian sensitif, jadi begitu nelen muntah, begitu nelen muntah. Kemudian ada juga diare pastinya, karena mereka sudah mulai banyak bereksplorasi, kemudian tangannya kemana-mana, sehingga bisa menyebabkan gampang terkontaminasi, kuman gampang masuk. Selain itu mereka juga sudah banyak makan banyak macam makanan, sometimes bisa sensitif. Atau kembung, ya sering kembung, begitu makan kembung. Dan pada anak-anak ini makanya mereka juga sudah bisa mulai ngomong. Ini suaranya kedengeran nggak ya? Iya, Audionya jelas? ada yang bilang nggak jelas nih dok suaranya. Nggak jelas ya? Atau Oke, mungkin apa saya coba lebih connect lagi? atau mau pakai headset atau dokter mau mendekat dikit nggak ke Oh, speakernya? boleh? Kayak gini kedengeran nggak? Coba Masih belum ya. jelas? Nah ini udah Tahu mendingan nih saya kalau coba mendekat. pakai headset ya. Coba. Saya coba pakai headset. Ini ada headset. Saya Cuma juga matiin ini dulu sebentar. Mungkin nih ada kipas angin takutnya jadi berisik. Oke. oke, bisa. Kalau begini lebih jelas nggak?
Ya, sepertinya suaranya. ini lebih jelas sih. Yes? Yes. Oke, mudah-mudahan. Nanti Nah, yang nonton kalau suaranya masih belum jelas, tolong di komen ya. kasih tahu ya. Iya. Nah, jadi kalau pada keadaan yang seperti ini, diare itu lebih sering terjadi. Kemudian ada juga konstipasi atau sembelit. Biasanya baru mulai muncul usia segini. Nah, satu lagi adalah intoleransi laktosa yang Hmm. bisa terjadi menjelang-jelang 3 tahun atau ke atas. Itu kira-kira. Nah, pada gejala-gejala ini lebih sering juga, bukan berarti bayi tidak merasakan, tapi pola keluhannya berubah dan mereka sudah bisa mengungkapkan. Jadi misalnya dia udah bisa bilang, "Aduh, sakit mah gitu, sakit perut gitu, atau aku mau muntah gitu, dia sudah mulai bisa bilang. Oke. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibilang kayak kalau orang tuanya tidak terlalu pay attention tuh, sometimes kita suka kayak take it for granted gitu ya. Contoh aja, tadi Ya, aku sempat share sedikit, anakku yang pertama itu pernah konstipasi parah. Jadi dia ya, pernah banget sampai 5 hari tidak ke belakang. Nah itu oke, kita sempat sampai waktu itu kebetulan ketika kejadian itu saya lagi mau lahiran anak kedua. Jadi kebetulan lagi nggak di Jakarta. Dokternya di sana ngasih semacam kayak microlax. Abis itu dikasih lactulose. Tapi itu harus terapi gitu dok, oke. kayak 2 minggu, 3 minggu gitu. Saya kan sebagai Hmm. orang tua ngerasa kayak ini benar nggak sih kayak dia ada masalah pencernaan atau dia tidak cocok sesuatu gitu. Ternyata dia nggak cocok susu formula gitu contohnya dok. Nah Hmm. ini sebagai orang tua ya, kapan sih kita harus lebih aware kayak, oke ini anak gue muntahnya nih bukan karena enek aja nih, there's something wrong with him gitu misalnya, atau ini kayaknya perutnya gede bukan karena kenyang, tapi ini kembung gitu. How we as a parent bisa lebih aware dengan sakitnya itu bukan sakit biasa. Nah, biasanya yang paling jelas adalah kalau kita mulai melihat seorang anak dengan gangguan apapun, mulai dari bayi sampai dengan usia yang agak besar, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah dia tumbuh dengan baik. Jadi pertumbuhannya bagus, perkembangannya bagus, semuanya oke. Nah, kemudian hal lain adalah yang perlu kita perhatikan apakah dia ada gangguan yang bikin alarm symptoms. Alarm symptomsnya itu apa aja? Atau gejala yang bikin kita aware. Contohnya ada muntah darah, buang air besar Oh, berdarah. Itu adalah hal-hal yang kita harus waspadai. Kemudian yang berikutnya adalah apabila disertai demam. Jadi mungkin ada infection atau masalah khusus. Terus berlangsungnya lama, tidak sembuh-sembuh. Dan juga menyebabkan gangguan kualitas hidup. Jadi misalnya dia terus-terusan nggak bisa sekolah, nggak bisa bermain, tiduran aja di kamar. Itu must be something wrong yang harus kita lihat. oke, jadi Saya jika coba pakai headset ya, saya coba. oke. Mungkin lebih jelas. Nah, halo, Halo Naya. lebih clear suaranya? Iya, lebih jernih. Oke, Oke, sorry. nggak apa-apa. Jadi tadi Nah, dokter sempat mention kalau misalnya anaknya itu tidak tumbuh dengan baik, lalu ada beberapa alarm symptoms kayak muntah darah, berak darah, demam, lalu juga kejadiannya kayak berlangsung lama tidak sembuh-sembuh sama dia tidak semangat main gitu ya, maunya hmm, tiduran terus, itu adalah symptoms di mana kita mulai harus lebih aware dan sudah harusnya bukan pakai over the counter medicine aja ya, kali ya dok, udah memang harusnya dicek yes, ke yes, kita dokter. harus memperhatikan. Itu mungkin ada sesuatu. Oke. Nah, apakah ya dok gangguan pencernaan ini itu sakit bawaan? Jadi maaf ya, jadi misalnya genetically memang dia itu, misalnya saya mah nih, ternyata anak saya juga gitu. Atau apakah ini bisa datang tiba-tiba? Memang biasanya ada predisposing factors, artinya ada bawaan, ada faktor Hmm. bawaan. Tapi nggak berarti bahwa kalau orang tuanya begitu, anaknya pasti begitu. Tapi risiko atau kecenderungan untuk beberapa keluhan tertentu itu ada, Tasya. Cuma contohnya nih, misalnya
diare yang disebabkan karena masuk kuman ke dalam saluran cerna. Itu bukan bawaan, itu adalah kebersihan. Bahwa ternyata kebiasaan bersih itu memang menurun, nah itu bisa. Tapi itu dari environment sifatnya. Jadi dari nurture, bukan dari nature. Tapi ada juga keluhan-keluhan yang sifatnya nature, misalnya gastritis atau sakit mah. Jadi ibunya itu gampang banget sakit mah, lambungnya sangat sensitif. Kalau makan pedas sedikit langsung sakit. Kalau kemudian dia makan yang tidak makan dalam waktu lama, gampang sekali sakit mah lagi. Itu bisa. Kemudian ada juga misalnya IBS atau inflammatory bowel syndrome. Jadi irritable bowel syndrome IBS. Jadi begitu masuk makanan langsung diare, masuk langsung diare. Itu juga ada yang mengatakan bahwa itu ada faktor keturunan. Tapi banyak hal yang bisa dikendalikan melalui lingkungan. Contohnya konstipasi. Kalau konstipasi itu biasanya kita cenderung kekurangan asupan air, kemudian kekurangan asupan serat, dan seringkali anak-anak yang sedikit makan sayur dan buah itu orang tuanya juga. Jadi sebetulnya dia secara tidak sadar mengikuti pola makan orang tuanya, dan orang tuanya kadang-kadang secara tidak sadar pada saat dia memberikan makanan mau ngasih ini kasihan karena dia sendiri nggak doyan gitu, jadi disingkirkan gitu. Nah itu secara tidak sadar banyak hal yang seperti keturunan tapi sebetulnya bukan. Itu nurture, itu lebih ke arah nurture. Iya. Oke. Nah kalau muntah itu sebenarnya bisa kan menjadi salah satu, ini kan tadi kan saya sempat catat, nature itu bisa memang sakit mah atau irritable bowel syndrome. Nah kalau muntah ini, karena kebetulan beberapa banyak yang sempat nanya ke saya sebelum kita mulai, muntah itu sebenarnya lebih disebabkan oleh apa sih dok? Karena kalau mah sendiri itu kan kita enek ya, apakah itu related dengan sakit mah atau? Oke, nah muntah itu ada banyak sebabnya, terutama pada anak-anak. Jadi proses muntah itu adalah ada sesuatu yang menstimulasi pusat muntah, kemudian menyebabkan kita mengeluarkan, lambung kita mengeluarkan isinya. Nah, kalau kita muntah itu bisa disebabkan oleh proses di sini, yaitu di pusat muntah, bisa juga di saluran cernanya sendiri. Contohnya apa? Contohnya kalau saluran cernanya ini diisi terlalu penuh dalam waktu yang terlalu cepat, jadi makan terlalu banyak, pasti otomatis saluran cerna kita atau lambung kita akan memberikan refleks, mengeluarkan lagi, itu bisa muntah. Satu. Yang kedua, bisa juga pada batita terutama, seringkali tenggorokannya agak sensitif. Jadi biasanya kalau dia makan makanan yang agak kasar sedikit, ada sebagian anak yang langsung muntah. Atau makanan yang dia nggak suka sedikit, begitu lidah bagian belakang merasakan langsung refleks muntah. Kemudian bisa juga yang disebut dengan reflux. Pasti sering dengar deh. Reflux itu artinya kerongkongan bagian dalam itu klepnya yang harusnya menutup dengan rapat itu agak longgar, sehingga pada saat anak selesai makan kemudian berbaring, dia agak naik kembali isi lambungnya, sehingga menyebabkan sensasi ke atas itu tidak nyaman, dan kalau tolakannya ke atas agak tinggi bisa menyebabkan muntah. Selain itu, beberapa jenis infeksi juga menyebabkan muntah. Makanya anak-anak itu sering mengalami muntah. Jadi infeksi saluran cerna udah jelas ya, kalau diare, kembung, perut terasa tidak enak, muntah. Tapi infeksi lain, misalnya infeksi saluran kemih, juga bisa menyebabkan muntah. Karena faktor-faktor inflamasi atau sel-sel radang itu akan memicu pusat muntah di sini, di kepala. Sehingga di pusat muntah itu akan memberikan refleks muntah. Padahal infeksinya bukan di saluran cerna. Tapi sangat sering infeksi yang cukup berat itu menyebabkan muntah. Salah satunya infeksi saluran kemih atau infeksi saluran kencing. Oke. Jadi banyak ya hal-hal yang memang bisa menyebabkan muntah, bukan cuma dari sakit mah aja gitu sebenarnya. Oke. Nah, ada nggak sih dok hubungan gangguan pencernaan dengan food or misalnya kayak milk allergies gitu? Gangguan pencernaan dengan food atau milk allergies. Bisa sekali. Jadi kalau misalnya ada alergi, maka
bisa ada gejala-gejala saluran cerna. Salah satunya adalah diare, konstipasi, kembung, ya. Nah, ingat alergi itu harus dibedakan dengan intoleransi laktosa. Nah, ini yang penting karena seringkali kebalik ya, bukan kebalik, ketukar, dikira satu hal yang sama, jadi sebetulnya itu berbeda. Kalau alergi itu adalah sensitivitas dari badan kita terhadap alergi susu, seringnya protein susu sapi. Jadi namanya alergi susu sapi. Itu yang sering. Nah, itu biasanya pada bayi sampai dengan usia sekitar 1 tahun yang paling banyak. Di atas 1 tahun tentu masih bisa, tapi biasanya persentasenya sudah lebih kecil. Nah, susu itu kan ada karbohidrat, protein, lemak, selain mikronutrien yang lain. Nah, kalau alergi susu sapi itu adalah terhadap protein susu sapi. Jadi protein susu sapi menyebabkan sensitivitas. Jadi seperti kita alergi yang lain, alergi misalnya alergi kacang gitu atau alergi makanan yang lain. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu biasanya menurun sensitisasinya sehingga lebih cenderung tidak alergi. Intoleransi laktosa itu berbeda. Kalau intoleransi laktosa adalah kita sensitif terhadap karbohidrat yang ada di dalam susu, yaitu laktosa. Dan sebetulnya bukan sensitif, tapi kita cenderung kekurangan enzim yang namanya laktase. Enzim laktase itu berfungsi untuk mencerna laktosa. Orang-orang yang enzim laktasenya sedikit, maka akan sensitif terhadap susu, karena laktosanya tidak bisa dicerna. Akibatnya apa? Laktosa yang tidak dicerna akan kemudian difermentasi atau dimetabolisme oleh bakteri-bakteri usus, menyebabkan salah satunya gas. Karena itu diare-diare, kembung, rasa tidak nyaman, dan sakit perut. Itu dua hal yang berbeda. Oke, jadi ada alergi sama satu lagi memang intoleransi terhadap laktosa. Nah, selain susu sapi, makanan apa dok yang biasanya juga menjadi pencetus alergi atau intoleransi yang lumayan tinggi pada anak bawah 3 tahun? Biasanya yang sering itu adalah susu soya bisa, jadi susu kedelai. Ingat, anak yang alergi susu sapi belum tentu alergi susu kedelai, belum tentu, tapi bisa. Jadi sebagian anak yang alergi susu sapi itu alergi soya juga. Nah, kemudian ada juga yang alergi kacang-kacangan. Ada juga yang alergi pisang. Saya ada beberapa pasien yang mungkin jarang ya, tapi setiap kali makan pisang kemudian matanya bengkak semua. Jadi menunjukkan reaksi alergi dan kadang bisa berat. Dan sebetulnya tidak terbatas. Yang namanya alergi itu kan sensitivitas. Sensitivitas bisa terhadap apa saja. Jadi tidak ada makanan yang tidak mungkin menyebabkan alergi. Mungkin-mungkin saja. Tapi mungkin ada yang sering, ada yang jarang. Dan itu tergantung jenis protein dari yang dimakan. Yang sering itu adalah protein yang menyebabkan alergi biasanya. Nah, alergi ini saya notice ada anak yang nggak pakai merah-merah, tapi dia kembung aja. Pokoknya setiap makan itu dia perutnya nggak enak. Ada yang pakai merah-merah dulu nih dok. Emang kayak gitu ya? Jadi ada satu yang efek ke kulit, ada satu yang langsung ke pencernaan. Memang tipe reaksi alergi itu berbeda-beda. Ada 4 tipe reaksi alergi, tapi saya rasa terlalu complicated ya kalau kalau satu-satu. Tapi reaksi alergi itu bisa berbeda dan bisa juga mengenai kulit. Nah, kalau contohnya nih ya, ASI itu kan seringkali kalau minum ASI bisa menyebabkan alergi susu sapi juga. Nah, orang tua sering bingung, anaknya kok alergi susu sapi orang dia minumnya ASI? Iya betul bisa, karena pada ASI itu bisa mengandung protein susu sapi yang dikonsumsi oleh ibu. Kalau dia mengandung protein susu sapi yang dikonsumsi ibu, maka dari protein itu yang akan menyebabkan sensitisasi pada anak. Jadi bagaimana caranya? Ibunya yang harus eliminasi atau diet rendah susu sapi atau tanpa susu sapi, protein susu sapi dan turunannya. Jangan lupa turunannya, karena tidak cukup hanya susu sapi saja. Dari susu itu bisa diolah menjadi betul keju, mentega, mayones, krim ya. Jangan lupa.
Yang enak-enak itu kadang suka bikin nggak enak. Yang enak-enak. Nah, kalau misalnya masih ASI nih dok, masih pure ASI gitu ya, belum dicampur, belum juga ada minum apa UHT, itu bisa nggak sih ASI menyebabkan gangguan pencernaan dok? Selain yang tadi dokter cerita Ah, kurang ada ketidakcocokan alergi gitu misalnya ya. dari orang tuanya, selain itu bisa nggak ASI menyebabkan? itu jarang, jarang. ASI jarang menyebabkan gangguan. Tapi karena ASI itu memang sudah dibuat tailor-made untuk si bayi. Jadi Oke. kalau ASI biasanya penyerapannya itu jauh lebih baik. Satu, Hmm. karena bahan-bahan yang di dalam ASI itu siap serap. Yang kedua, ASI itu jarang menyebabkan sensitivitas kecuali dari makanan yang dimakan ibunya. Kalau ASInya sendiri tidak. Hmm. Kemudian yang ketiga, eh, pada ASI itu karena dia siap diserap, dia jarang menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya kolik. Kolik itu jauh Hmm. lebih rendah pada anak-anak yang breastfeeding. Kemudian sakit perut yang lain, kembung, dan gangguan pencernaan juga jarang pada anak-anak yang mendapat ASI. Karena Oke. itu sebisa mungkin kita berikan ASI. Kalaupun ada ibu yang tidak bisa memberikan ASI secara full, harus ada suplementasi, setidaknya semua ASI yang dia punya tolong diberikan. Oke. Oke, next question. Ini kan sekarang di zaman yang lebih modern ini, ada pola cara makan yang disebut BLW atau baby slut weaning. Dan ini Oke. kebetulan kan kayak ngetren banget ya dok. Dulu waktu anak saya pertama lahir itu di 2015 tuh pokoknya lagi hits banget gitu. Sampai sekarang pun kayaknya makin naik ketenarannya. Tapi ada juga yang bilang baby led weaning ini menyebabkan banyak gangguan pencernaan. Salah satunya konstipasi, which happens to my daughter tuh. Dia itu constipated all Oke. the time juga dulu waktu masih BLW di awal gitu. Nah, is it true kayak cara makan si spoon feeding yang dengan puree sama baby led weaning yang bisa langsung makan finger food itu bisa baby led weaning ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan? Oke, jadi gini, pada saat bayi, terutama apabila di masa transisi dari ASI ke MPASI, maka kita perlu berhati-hati karena bayi itu sebetulnya kan saluran cernanya juga beradaptasi ya. Sama Mm-mm. seperti dia belajar merangkak, sama seperti dia belajar berjalan, tidak selalu bisa langsung bisa gitu. Jadi butuh proses. Nah, proses makan juga begitu. Proses makan itu juga butuh tahapan, butuh penyesuaian, butuh proses. Nah, pada anak yang sebelumnya mendapatkan makanan hanya cair saja, baik ASI maupun susu, itu pada saat transisi maka akan lebih baik apabila transisi itu dilakukan secara smooth. Mm-mm. Jadi seperti kita dari belum bisa berenang, kemudian mau belajar berenang kan nggak, kemudian diceburin terus ya terserah tenggelam atau enggak gitu. Nah, dia butuh proses. Jadi pertama ngambang dulu, dipegangin, belajar kepalanya dibenamkan ke air, naik lagi gitu. Dan konsep baby led weaning itu sebetulnya adalah memberikan independence pada bayi supaya dia bisa melakukan sesuatu sendiri, memilih sesuai dengan seleranya, kemudian meningkatkan kemampuan pincernya juga dan kemampuan memegang. Jadi secara konsep itu baik, tapi di sisi lain kita perlu berhati-hati dengan baby led weaning pada anak yang baru mulai MPASI. Kalau yang Hmm. baru mulai, karena mereka belum mampu, masih dari cair ke padat. Jadi kita berikan makanan yang agak solid ya, dipegang, kemudian digigit. Tapi dari sisi independensinya bagus, tapi risiko choking itu cukup tinggi. Jadi harus sangat berhati-hati karena kalau dia gigit, kemudian chunk-nya masuk dalam ukuran yang agak besar, itu bisa berbahaya. Nah, Oke. spoon feeding on the other hand memang sifatnya itu lebih searah. Sehingga kalau Oke. melakukan spoon feeding juga harus ada seninya. Ya. Misalnya kita harus melihat cues dari bayi. Jangan sampai kita maksa-maksa, ayo makan, 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 padahal anaknya Ya. itu udah kenyang atau dia sedang tidak berselera. Hmm. Nah, dua-duanya baik. Tapi kalau untuk segi konstipasi,
Sebetulnya sih dua-duanya bisa menyebabkan konstipasi, baik spoon Mm-mm. feeding maupun BLW. Karena pada prinsipnya yang tadinya ususnya hanya mendapat cairan, sekarang dia mendapat yang padat atau Iya, lebih padat. iya. Tapi kelebihannya kalau spoon feeding atau puree, kita bisa buat lebih cair dulu untuk awalnya. Kita berikan misalnya 1 kali dulu, naikkan 2 kali, naikkan 3 kali secara bertahap. Nah, kalau BLW mungkin lebih susah yang seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau dari segi menyebabkan konstipasi, keduanya bisa Oke, keduanya bisa. gitu. Nah, apakah mungkin konstipasi? Tadi kan dokter bilang kalau puree itu dia lebih banyak cairannya, karena pasti dia akan di-blend dengan Hmm, misalnya betul. kaldu lagi, atau dia di-blend dengan air atau dengan Ya, susu. Sementara kalau BLW itu yang saya notice rata-rata cairannya ya cuma dari susu atau dia minum air putih atau buah-buahan yang ada airnya. Nah, ya, konstipasi ini jadi bisa dong dok sebenarnya disebabkan oleh dehidrasi. Jadi bukan makanannya tapi emang anaknya kurang cairan. bisa, bisa. Tapi satu kurang cairan mungkin sekali dan itu perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Dan yang kedua, makanan yang mungkin tidak dicerna sampai halus. Karena kan bayi-bayi yang pada usia awal MPASI, usia 6 bulanan itu belum belum bisa mengunyah ya, belum bisa Iya. mengunyah secara halus, giginya belum ada. Tapi kalau untuk batita, sebetulnya BLW ini bagus. Hmm. Karena BLW pada batita itu kita memberikan independence kepada mereka. Dan seringkali orang tua bilang, anak saya nggak mau makan, sulit makan, dan sebagainya. Itu karena dia masuk ke dalam sekolah militer gitu kadang-kadang. Duduk, nih makan, makan ini, harus habis, dan sebagainya. Iya, iya, Padahal iya, iya. kita tuh harus punya kerjasama dengan mereka. Anak-anak ini sudah mulai besar, dia udah banyak mau, udah banyak cincong ya, Iya, dan itu benar. nggak apa-apa. Itu tanda kepintaran. BCC itu tanda kepintaran, banyak Oke, cincong oke. ya. Nah, jadi kita harus menghargai dia karena itu nanti akan berperan dalam kemandiriannya dia, dalam independence-nya dia. Jadi dia uh, dalam percaya dirinya. Jadi nanti Oke. dia akan pede bahwa I can choose Hmm. what I want in life, dan dia merasa dihargai. Dengan begitu kan rasa confidence-nya akan bertambah. Tapi di sisi lain, jangan lupa kita juga nggak boleh mengikuti dia secara full. Kalau suatu hal itu tidak baik, kita harus bilang sama dia, sama anak. Karena no, this is not good. Kamu harus makan, jumlahnya harus cukup supaya bisa tumbuh. Tapi you can pick, mau ini atau ini atau ini, gitu. Pilihannya sama Lagi semua ya, pokoknya sayur-sayur gitu ya. Pilihannya jangan-jangan sayur-sayur terus misalnya snack. dari penelitian ternyata anak-anak yang nggak suka makan sayur itu kalau diberi pilihan itu mereka lebih makan. Jadi Oh, oke, oke. ini atau ini, tapi tidak jarang mereka pilih dua-duanya. Jadi justru kalau dikasih pilihan, Oh. misalnya dikasih wortel aja dia nggak mau, dikasih brokoli aja dia nggak mau. Nih boleh pilih deh, mau wortel atau brokoli. Nanti dia pilih wortel deh, terus makan. Ini juga deh, gitu. Jadi jangan Ah. lupa mereka itu ingin juga punya merasa bisa memutuskan gitu. Nah, itu trik tuh ya, Mams. Jadi kalau misalnya anaknya susah makan sayur, jangan kasih satu pilihan. Sediakan brokoli, wortel, buncis. Siapa tahu Kata iya. buncisnya dimakan. Oke. Dan Sorry. kadang-kadang sering bosan ya Tasya ya. Iya. Jadi anak-anak tuh sering kali merasa bosan. Jadi misalnya dapat brokolinya bentuknya itu-itu aja, bosan dia. Nanti kalau kita rubah bentuknya, potongannya, jadi slicesnya beda. Atau kalau wortel kadang-kadang korek api, kadang-kadang dipotong bulat miring-miring. Iya, iya. Kemudian kadang-kadang dicacah kecil. Itu mereka merasa it's something else, something Something different, dan dia different ya. mau. Oke. Nah, sorry, kita backtrack sedikit dok. Kalau untuk dehidrasi ini, dalam satu hari, biasanya yang cukup berapa sih asupan minum atau cairan untuk misalnya anak di bawah 1 tahun, terus anak 2 tahun atau 3 tahun gitu dok? Boleh dijelaskan Oke. sedikit? Untuk yang patokan mudahnya 2 sampai 3 tahun itu biasanya sekitar 1.300 ml per hari. Jadi 1,3 Oh, liter. Anak usia batita lah ya. oke. Tapi kalau mau menghitung dengan lebih tepat, biasanya untuk 10 kilogram pertama itu kita berikan 100 ml per kilo. Jadi misalnya anaknya 9 kilogram.
ya diberikannya 900 per hari. Oke. 10 kilogram Oke. 1 liter per hari. Oke. Dan kalau lebih dari 10 kilogram, karena ini kita bicara batita kayaknya nggak bakal lebih dari 20 kilo ya. Iya. Jadi jarang lah, jarang. Nah, misalnya dia beratnya taruhlah 18 kilogram. Nah, di 10 kilogram kedua itu kita hitungnya 50 mililiter per hari, per kilo, per kilo. Jadi 10 kilo pertama kali 100, Ya. 10 kilo kedua per kilonya dikali dengan 50. Jadi misalnya 18 kilo berarti 1000, yaitu 100 kali 10 ditambah 8 kali 50. Jadi 1400 mililiter per hari. Oke. Yang diperlukan. Ingat, Ya, kalau cairan ini cairan ini berlaku untuk semuanya. Iya. Cairan ini berlaku untuk semua cairan sebetulnya yang masuk, bukan hanya air putih. Tapi air putih, susu, dengan catatan susu itu tidak boleh dihitung full. Susu kan tidak hanya air ya isinya, tapi ada juga bubuknya, atau kalau susu cair pun tidak full air. Jadi baiknya kita hitung 2/3 sampai 3/4-nya lah. Misalnya 120 ml susu, kita hitung 80-90 ml cairan yang masuk. Kemudian baru selanjutnya makanan, sup itu sebetulnya juga termasuk makanan yang banyak mengandung cairan, misalnya semangka. Tapi kan susah ya, masa mau menghitung makan semangka 3 potong airnya berapa, repot banget ya. Jadi anggaplah itu bonus deh, ekstra. Kelebihan air kan baik ya, nggak apa-apa, asal jangan terlalu berlebihan. Jadi hitung aja yang air putih sama susu, yang visible lah, yang jelas. Kalau nanti dia minum jus ya bolehlah dihitung juga 2/3 sampai 3/4-nya. Baru yang makanan lain ya consider it extra. Ya. Oke, jadi memang yang difokuskan itu air putih dan susu, tapi susu pun diambil hanya 2/3-nya saja, 2/3 sampai 3/4. Betul. Ya. Nah, ini semua maksudnya kita dengan memberlakukan itu hopefully nggak ada dehidrasi, dan hopefully dengan nggak ada dehidrasi tidak ada konstipasi ya, Dok. Betul. Ya, biasanya lebih sedikit lah insidence-nya, karena seringkali konstipasi itu problem utamanya dehidrasi. Jadi kita asupan cairan. Oke, aduh ini Q&A-nya udah banyak banget. Halo. Oke. Dok. Sepertinya lagi freeze ini dokternya. Coba saya WA dulu ya. Oke. Dok, Hai. Ya. Ini memang iya. Yes. Satu pertanyaan lagi, habis itu kita boleh ke Q&A, Dok? Boleh. Dokter, sure. ada Ini berapa barusan ada waktu buat Q&A, jadi saya bisa lihat, bisa jawab berapa pertanyaan kira-kira? Boleh, sure. Mungkin kita coba ambil 3 pertanyaan dulu kali ya, sambil melihat waktu. 3 pertanyaan. Tapi sebelum itu, pertanyaan terakhir dari Bumi adalah, kira-kira karena kan lagi keadaan seperti ini ya, Dok ya, maksudnya kalau belum terlalu misalnya concerning, biasanya orang tua lebih prefer ya udah deh aku dari rumah dulu, home remedy dulu gitu. Nah, biasanya home remedy apa bisa termasuk kayak gerakan memijit, atau misalnya minum apa atau makan apa yang bisa membantu jika terjadi gangguan pencernaan. Contohnya mungkin kalau konstipasi lebih baik ngapain dulu, atau kalau muntah lebih baik ngapain dulu gitu. Oke. Gini, kalau pada konstipasi itu pastinya cairan. Cek dulu asupan cairan. Kalau asupan cairannya cukup, biasanya konstipasi itu akan membaik. Saya nggak bilang sampai sembuh ya, tapi umumnya akan perbaikan. Asupan serat dalam jumlah yang cukup. Jadi bukan yang berlebihan, tapi dalam jumlah yang cukup. Nah, kemudian home remedies lain adalah kalau untuk diare. Diare itu juga sama, kuncinya cairan. Tapi cairannya harus cairan dengan elektrolit. Karena yang keluar itu bukan air, melainkan air dan elektrolit. Kadang-kadang kita gantikan hanya air saja, anaknya sih buang air, maksudnya pipisnya banyak, jadi tidak dehidrasi. Tapi tetap lemes. Jadi kayak lampu yang belum dinyalain gitu ya, gini gitu ya, tetap lemes dan nggak cuneng gitu. Nah, nanti
Kalau diberikan elektrolit, baru fungsi-fungsi lainnya bisa berjalan. Itu untuk diare, ya. Jadi cairan rehidrasi oral namanya, alias Oralit, atau Menarik. ada juga brand-brand lain yang ada di pasaran. Ya, ya. Nah, kemudian kalau home remedies untuk muntah, itu ada obat muntah. Tapi ingat, sebetulnya masalahnya adalah kita harus menemukan why. Jadi kalau hanya muntah sekali dua kali, apalagi kalau muntah itu ada sebabnya. Jadi saya selalu bilang sama orang tua, masih muntah, masih muntah. Anak muntah 1 kali sehari itu wajar, ya. Oke. Maksudnya tidak apa-apa, tapi lebih baik lagi atau lebih meyakinkan tidak apa-apa lagi kalau ada pemicunya. Contohnya gini, dia makan terus dia batuk-batuk muntah. Atau Oke. dia makan terus dia ketawa-ketawa, diajak ketawa sama kakaknya, muntah. Atau dia nangis karena nggak mau makan lagi, nangis kencang, kemudian dia muntah. Itu Ya. namanya ada pemicunya. Dan itu Oke. tidak apa-apa. Most likely tidak ada gangguan saluran cerna kalau selalu ada pemicunya. Dan sebagian anak memang lebih sensitif dari anak lain. Itu yang tadi kita bahas. Habis makan banyak, udah makannya susah, jalan-jalan kesandung, muntah. Ketawa, muntah. Cekukan, muntah. Teriak, muntah. Tapi itu adalah karena sensitif. Jadi bukan karena ada gangguan pencernaan umumnya. Nah, Oke. hanya saja kalau muntahnya berlebihan, kita harus hati-hati apakah ada penyebabnya atau ada masalah pada saluran cerna. Kalau apalagi sampai beratnya tidak naik-naik gara-gara muntah, kemudian ada keluhan lain selain demam, kemudian mengganggu kualitas hidupnya, sebaiknya dibawa. Kalau orang tua sudah merasa berlebihan, saya percaya sama orang tua. Orang tua itu punya feeling sama anaknya. Jadi kalau orang tua itu merasa this is not right gitu, pasti ada something, bawa deh. Bisa aja tidak ada sesuatu, tapi at least pastiin dulu bahwa tidak ada apa-apa sampai kita lebih tenang ya kalau Iya, memang iya, udah yakin iya. nggak ada apa-apa. Oke. Oke, kita beralih ke Q&A ya, Dok ya. Coba Oke, aku scroll dulu dari atas. Banyak banget, oke. sebentar. Oke, pertanyaan. Aku lihat-lihat juga yang kira-kira kita belum jauh, belum sempat bahas Belum bahas gitu. ya. Iya. Eh, Oke, ada yang nanya, apakah konsumsi pisang saat gangguan pencernaan pada anak efektif? Mungkin nih kalau anaknya diare nih suka dikasih pisang Tuh gitu. pinter, iya betul. Jadi kalau konstipasi mungkin boleh dihindari dulu ya pisang, karena ada zat-zat di dalam pisang yang bisa cenderung menyebabkan tambah konstipasi. Meskipun ini tidak berlaku pada semua orang loh. Ya. Saluran cerna setiap anak itu berbeda-beda. Jadi memang harus dilihat secara berbeda juga. Tapi kalau konstipasi biasanya cenderung kita pilih buah-buahan atau serat yang lebih mendukung ke arah pengeluaran saluran cerna yang lebih enak. Contohnya apa? Contohnya papaya, ya. Kemudian buah naga. Itu cenderung mempermudah. Hanya kalau konstipasinya berat yang menyebabkan sampai berdarah, itu juga kita harus hati-hati karena buah naga itu kan warnanya merah ya. Jadi sering saru antara dia pupnya keras, ini darah atau sisa dari makanan buah naganya gitu. Nah, kalau kalau diare itu memang baik kita berikan pisang karena pisang itu mengandung kalium dalam jumlah yang banyak. Nah, kalium itu adalah salah satu elektrolit yang keluar banyak dalam diare. Sehingga dengan memberikan pisang atau air kelapa itu akan membantu menggantikan kalium yang hilang. Oke. Gitu. Nah, biasanya pisang itu yang lebih cenderung menyebabkan konstipasi adalah pisang yang agak hijau. Jadi yang lebih muda ya. Sedangkan kalau pisang yang agak tua, yang sudah mulai bintik-bintik coklat, itu biasanya cenderung lebih lembek dan lebih tidak menyebabkan konstipasi. Oke, noted. Gitu. Jadi udah dijawab ya soal pisang. Oke, sekarang konsumsi ini jadi nyebut merek, konsumsi probiotik untuk bayi 3 bulan boleh nggak, Dok? Anak saya susah BAB, saat ini masih full ASI. Oke. Nah, untuk anak yang full ASI ya, full ASI ini pembahasannya beda. Jadi ini bukan tentang probiotik sebetulnya yang paling penting. Nanti saya bahas juga tentang probiotik. Tapi anak yang masih mendapat ASI seringkali dituduh konstipasi, tidak
pup selama 5 hari, selama 7 hari gitu ya. Pupnya jarang, pokoknya dia konstipasi banget deh gitu, minum ASI. Nah, ASI yang tadi sudah kita bahas, ASI itu diserap dengan sangat baik oleh tubuh. ASI itu memang dibuat untuk bayi. Jadi, kadang-kadang, terutama pada saat kebutuhan bayi mulai meningkat, ASI-nya ini karena diserap semua, jadi ampasnya hampir tidak ada. Oke. Karena itu tidak ada yang dibuang. Jadi ampas Jadi nggak ada, tidak ada yang dibuang. baru, Jadi makanya kayaknya iya, konstipasi gitu. betul. Kalaupun ada sedikit, jadi sedikit banget sehingga tidak bisa menyebabkan dorongan. Kan kita ingin buang air tuh kalau penuh ya, Iya, ususnya ya. iya. Tapi kalau isinya sangat sedikit, itu biasanya tidak menyebabkan sensasi ingin pup. Anak ASI itu bisa dua, bisa pup melulu karena ASI itu di satu sisi menyebabkan ada sedikit memicu untuk ingin pup, tapi di sisi lain Oke. kalau memang tidak ada yang dibuang ya tidak ada. Jadi dia bisa tidak buang air misalnya 3 hari, 5 hari, 7 hari kadang-kadang. Tapi Oke. nanti pada saat buang air keluarnya itu tidak keras, tidak konstipasi. Hmm. Banyak sekali bisa, tapi tidak keras. Hmm. Jadi nggak akan dia nangis terus keluarnya sangat padat, sangat besar gitu, tidak. Itu khasnya anak ASI. Jadi anak ASI jangan dituduh konstipasi. Ya, Oke, anak ASI anaknya ASI bukan. eksklusif, harus hati-hati sekali. Ya. Apakah tidak mungkin anak ASI mengalami konstipasi? Mungkin, tapi jarang sekali. Ini yang jauh lebih sering. Jadi anak ASI itu nanti ibaratnya nyicil gitu ya. Nanti sekali buang itu banyak semuanya itu bisa. Hmm. Kita boleh bantu dengan model massage gitu ya. Kalau misalnya 3 sampai 5 hari belum keluar, kita lakukan pijatan lembut ke arah jarum jam pada perut supaya menstimulasi untuk mengeluarkan. Tapi Hmm. tidak perlu terlalu khawatir kalau itu adalah anak yang ASI eksklusif. Tidak perlu sampai harus kayak pakai microlax yang gitu-gitu dulu ya dok ya kalau memang masih full Ya, ASI. anak Oke. ASI eksklusif tidak perlu terlalu khawatir ya. Eventually it will come out lah intinya. Iya, iya. Oke, sebentar kita lanjut lagi. Nah, ini rata-rata udah kita jawab sih, kayak ada yang muntah 1 sampai 2 kali. I think it's okay ya kalau muntah. Tadi dokter juga Iya. udah bilang. Muntah kalau masih normal, ingat pertumbuhan, pertumbuhan penting banget. Jadi dia muntah, tapi berat badannya naik sesuai dengan grafik, no problem. Oke. Ya, kecuali kalau sangat mengganggu dari segi kualitas hidup. Kualitas hidup. Ini pertanyaannya anaknya udah agak gede dikit nih, katanya 4 tahun. Perut agak bulat dan pupnya jarang. Gimana ya dok? Udah minum Oke, yogurt, Yakult, makan buah atau jelly? oke. Nah, ingat tadi kuncinya coba lihat dulu asupan cairannya per hari. Hmm. Untuk anak-anak yang sering gini, orang tua datang ke saya bilang minumnya banyak loh dok, minumnya banyak, bener, minum melulu dia, oke. Tapi saya selalu minta ukur. Jadi Bu, Oke. si minum yang banyak itu coba diukur deh. Sehari Oke. berapa? Halo, Iya ya. hai. Dulu pernah Ikutan konstipasi ya. 21 hari waktu full ASI. Iya. Nah, terus baik-baik aja ya, keluarnya nggak keras ya. Enggak 21 keras. hari is. Berarti dia serap semua ya. Serap Full, semua. 110% diserap. Oke. Jadi tadi Nah, balik lagi harus eh, ini ya, cairannya ya. ya, cairannya mesti dilihat. Nah, itu tadi asupannya ceritanya banyak. Begitu saya minta catat, ternyata nggak ada setengah dari required water intake-nya. Oke. Jadi jangan pakai perasaan, pakai ukuran, Oke. ukur yang objektif. Berapa asupan cairannya per hari. Nah, kalau masih jauh asupan cairannya sekarang dengan yang seharusnya, jangan langsung dinaikin. Oke, ternyata dia asupannya 600, harusnya 1100. Oke deh, mulai besok 1100. Nggak Hmm. bisa, anak nggak bisa seperti itu. Coba, itu adalah suatu habit yang harus dikembangkan atau di-develop. Jadi, besok targetkan misalnya 800. Jadi ditambah, nyicil cairannya. Besoknya lagi mungkin 1000. Besoknya lagi 1100. Buat bertahap. Karena anak-anak nggak bisa langsung, baru dia nanti kembung. Nah, tapi kalau buang air besarnya tidak teratur, memang perutnya biasanya terlihat lebih besar.
Iya. ada simpenannya di dalam. Jadi Oke. karena itu kita perlu bantu. Jadi dengan asupan cairan, asupan serat, kemudian toilet training itu sangat penting. Toilet Nah, training, oke. toilet training ini sering terlupakan. Jadi kita membuat habit atau kebiasaan untuk melakukan toilet training pada anak. Setiap pagi setelah sarapan, apalagi sekarang anak di rumah ya, lebih gampang ya. Seringkali kesulitannya itu pada anak-anak yang sekolah pagi. Karena Hmm. sekolahnya jam 7, dia bangunnya jam setengah 7, sambil tetap merem, dimandiin, terus dibawa ke sekolah, berangkat buru-buru. Nah, itu kita kehilangan kesempatan terbaik untuk membuat anak buang air. Karena kesempatan terbaik untuk buang air adalah pagi Pagi hari. hari, Nah, iya, iya. kalau sekarang anak di rumah, usahakan bangun, kemudian sarapan sedikit, ya, Iya, makan, minum, nggak usah besar-besar sarapannya. Kemudian minta dia untuk duduk di pee-spot atau toilet. Nah, oke. masa batita ini adalah masa yang paling penting untuk menerapkan toilet training. Dan toilet training ini bukan hanya pada orang tua yang harus mengerti, anak juga terutama harus mengerti, kan dia yang mengerjakan. Meskipun kita yang mengarahkan, tapi kalau anaknya nggak mau, ya nggak mau aja. Dan jangan terlambat mengenalkan anak terhadap toilet training. Kalau bisa dimulai usia 18 bulan. Jadi diminta untuk duduk di pee-spot. Ingat posisinya sebisa mungkin jongkok, bukan duduk. Oh, Jadi kalau jongkok. yang Oke, punya oke. WC jongkok, bersyukurlah. Kalau yang punya WC duduk, upayakan posisi anak itu agak jongkok. Karena posisi jongkok itu adalah posisi alami untuk buang air. Jadi pada saat jongkok, itu otot-otot di bawah, di sekitar anus itu rileks. Sehingga keluarnya akan lebih mudah. Nah, apa yang terjadi kalau kita hanya punya WC duduk? Nggak apa-apa. Boleh anak dijongkokkan di atas WC duduk, tapi kadang-kadang capek ya, kayak begitu. Kalau anaknya mau, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau susah, belikan undakan kaki, tapi bukan yang pendek. Harusnya agak tinggi, supaya kakinya itu menjejak dengan posisi hampir jongkok. Ada tuh kayaknya di Ngerti salah ya? satu online Ada yang ini, bentuknya ya. tangga gitu juga Undakan ada, kaki, ya. saya pernah lihat. Ha, ha. Jangan lupa lubangnya harus diberikan toilet seat untuk anak-anak, nanti kecemplung dia kalau kakinya Iya, iya. agak tinggi. Ya. Nah, itu Oke, dibiasakan. ini menarik. Dibiasakan. Nah, kalau untuk anak di Kejora Indonesia itu punya satu buku yang ditulis oleh Dr. Gigi Stella dan Tara mengenai toilet training. Nah, itu adalah cara orang tua untuk menjelaskan kepada anak mengenai toilet training, bahwa you have to be proud untuk tidak pakai pampers lagi, tidak pakai diapers lagi, kemudian bisa pakai celana sendiri. Jadi dari awal, dari usia 18 tahun kita sudah mulai mengajarkan, mengenalkan. Itu flipbook. Jadi untuk anak-anak yang konstipasi, di dalamnya itu ada seperti lembaran yang ada stikernya. Jadi setiap kali anak berhasil buang air besar, maka ditempel stiker sebagai Oke. reward. Dengan begitu dia bangga. Nah, jangan lupa, jadi bukan hanya orang tuanya yang perlu belajar toilet training, tapi anak perlu Anaknya juga. belajar. Oke, Dok. Oke, one last question kayaknya ya, Dok ya. Oke. Aku nggak enak nih nanti dokter waktunya apa habis buat Q&A di sini. Gak apa-apa. Dok, apakah anak yang suka buah-buahan asam seperti stroberi, blueberry dan sejenisnya, berries lah ya, bisa menyebabkan anak terkena MAH? Nah, berries ini sebenarnya antioksidan yang bagus banget. Jadi kalau mau ngomong buah yang paling sehat, itu sebetulnya berries. Berries group. Itu adalah buah-buahan yang sangat sehat. Tapi sebagian orang sensitif. Jadi ini bisa jadi salah satu faktor genetik yang tadi kita bahas. Ya. Kalau lambungnya agak rentan, biasanya memang kalau dalam keadaan perut kosong, makan berries, terutama stroberi, itu bisa sakit perut, sakit MAH. Tapi bukan hanya berries sebetulnya. Ada beberapa yang sensitif terhadap pisang. Jadi kalau perutnya kosong, makan pisang, kemudian jadi ada serangan sakit MAH. Nah, sebaiknya kalau memang anak berisiko untuk mengalami hal-hal seperti itu, makannya itu nanti setelah perutnya tidak kosong. Memang saya perlu tegaskan bahwa makan buah itu sebaiknya saat perut kosong. Ya, terbaik. Okay. Tapi kan nggak bagus juga kalau
kita memaksakan makan stroberi di saat perut kosong, habis itu anaknya guling-guling karena perutnya sakit ya. Bukan itu yang kita inginkan. So, food works differently for everyone, for every child, for every people juga ya. Jadi kita meskipun ada beberapa acuan, baku atau pagunya ya kira-kira buah ini sehat, buah ini enggak, ini harus dimakan waktu perut kosong, ini harus begini, harus begitu. Tapi kita harus kembali ke anak masing-masing. Tiap anak berbeda dan kita perlu melihat apa yang terbaik untuk setiap anak dari segi makanannya supaya bisa memberikan kesehatan pencernaan yang baik juga. Oke, thank you so much nih Dokter Aryani untuk waktunya. Sama-sama. Thank you juga buat Kejora Indonesia yang sudah menghubungkan aku dan Dokter Aryani, terutama untuk Dokter Stella ya. Thank you Dokter Stella dari Kejora Indonesia. Semoga Dokter Aryani, keluarga dan anak-anak sehat selalu ya dok ya. Ini sebenarnya masih Terima banyak kasih, banget Tasya. Q&A-nya nih pertanyaannya ya. Ada 20 lebih kali. Ntar bikin edisi kedua deh. Bikin sesi kedua nanti, insya Allah bikin sesi kedua sama Dokter Ari. Thank you banget ya dok. Oke, iya. Thank you. Sama-sama Tasya. Bye-bye. Bye.